Hei semua, gimana kabarnya? Semoga semua selalu dalam keadaan yang baik dan sehat tentunya. Di sini aku akan merangkum film yang berjudul Big Brother, di mana film ini bercerita tentang seorang mantan tentara yang menjadi guru. Gimana kisah selanjutnya? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara like, komen, dan subscribe. Film diawali di mana sang tokoh utama bernama Henry Chen, kita panggil aja Henry, sedang melamar pekerjaan untuk menjadi guru di sekolah Tachi. Tapi karena kurangnya pengalaman, dia pun ditolak. Henry pun memberikan surat rekomendasi ke kepala sekolah dan akhirnya dia pun langsung diterima. Esoknya Henry memulai mengajar dan dia menjadi wali kelas di kelas yang dimana murid-muridnya itu bandel dan nakal. Awal masuk dia tidak dipedulikan oleh murid-muridnya. Saat memperkenalkan diri, dia malah ditertawakan karena tulisannya yang jelek. Bahkan dia dikerjai oleh murid-muridnya dengan meneleponnya dan menyuruhnya untuk pergi. Tanpa hilang akal, Henry pun menyalakan sprinkler sehingga semua murid pada basah kuyup dan kelasnya pun dimulai. Di saat jam istirahat, ada 5 murid dari Henry menceritakan tentangnya dan membahas cara untuk menyingkirkannya sambil merokok. Ini untuk anak sekolah, jangan ditiru ya. Tiba-tiba datang anak-anak murid lain dari klub basket yang menyuruh mereka untuk pergi dari sana. Karena nggak terima, salah satu dari mereka membuang botol minuman ke lapangan basket yang membuat salah satu pemain terjatuh. Kejadian itu diketahui oleh Miss Liang. Dan mereka pun diberi hukuman untuk menulis surat penyesalan. Bukannya mengerjakannya, mereka malah memasukkan ulat bulu ke salah satu buku dari mereka yang membuat Miss Liang terkejut dan menumpahkan minumannya. Saat guru Henry datang, mereka telah bersiap memberikan jebakan untuknya. Tapi hal itu tidaklah mempan, malah berbalik ke mereka sendiri. Untuk meningkatkan antusias anak muridnya dalam belajar, Henry pun memberi 3 pertanyaan yang membahas tentang rokok. Dan bagi murid yang bisa menjawab dengan benar, dipersilahkan untuk pergi. Dan benar saja, mereka sangat antusias dan semangat saat menjawabnya. Karena kegaduhan yang mereka buat sempat mencuri perhatian orang-orang dari Departemen Pendidikan. Mereka berkunjung ke sekolah untuk membahas sekolah Tachi yang akan ditutup tahun depan karena kualitas sekolah yang menurun dan masalah finansial. Di kantin sekolah, kelima anak itu terlibat perkelahian dengan anak tim basket. Guru Henry yang mendengar hal itu meminta ke pihak sekolah untuk memberi mereka kesempatan. Guru Henry pun kemudian pergi untuk melerai murid yang berkelahi, tetapi murid yang bernama Li Wei Chong atau Li Wei tidak terima karena hanya mereka berlima aja yang dikeluarkan. Guru Henry pun mencoba untuk menasihati dan memberikan formulir pernyataan untuk tidak mengulangi lagi, tapi hanya 4 anak aja yang mau mengambilnya. Sedangkan Li Wei menolaknya dan pergi dari sekolah. Guru Henry pun mulai mempelajari seluk-beluk mereka. Diawali dengan Xiang Zufa atau kita panggil Zufa. Dia dari kecil begitu suka bernyanyi. Tapi ketika masih kecil saat di atas panggung, dia ditertawakan karena warna kulit yang berbeda. Yang kedua bernama Wang Denan, kita panggil Denan. Dia anak yang tomboy. Sewaktu kecil dia merasa diperlakukan berbeda oleh orang tuanya yang lebih menyayangi adik laki-lakinya. Dan dia sangat tertarik dengan dunia balap. Terus yang ketiga, si kembar yang bernama Guan Qixiang dan Guan Qicheng. Kita panggil aja Kiki dan Coco. Mereka berasal dari keluarga yang broken home, di mana ayahnya adalah seorang pemabuk. Dan Kiki pekerja keras, sedangkan Coco suka bermain game. Li Wei yang tidak bersekolah lagi mulai bekerja menjadi pelayan di sebuah kafe. Tidak sengaja, dia mendengar perbincangan sekelompok orang yang membahas tentang sekolah Tachi yang akan ditutup tahun depan dan mereka akan membuka usaha di sana.
Mendengar hal itu, Liwei mengambil korek api emas milik salah satu dari mereka. Orang itu kita panggil aja Ken. Mengetahui hal itu, Ken tidak tinggal diam, dia pun menghajar habis-habisan Liwei dan menyuruhnya untuk datang ke tempatnya keesokan harinya. Karena mengetahui Liwei adalah salah satu murid dari sekolah Takci dan meninggalkan dirinya yang sudah babak belur. Zufa yang ketahuan mencuri tiket konser berlari dari kejaran warga dan ditolong oleh Guru Henry yang kebetulan berkunjung ke sana. Ternyata Zufa mencuri tiket dari ayahnya sendiri karena dia ingin melihat konser itu. Mendengar hal itu, Guru Henry pun menantang Zufa untuk bernyanyi di depan orang banyak dengan maksud mengembalikan kepercayaan dirinya yang dulu sempat hilang. Karena dulu sering diejek temannya karena suaranya jelek. Dan akhirnya Zufa pun berani tampil di muka umum dan kepercayaan dirinya pun kembali. Esoknya, Guru Henry menemui ayah dari si kembar dan menyarankan untuk melakukan konseling. Di tempat lain, Denan diberi hadiah alat make up dari ayahnya dan dia disuruh berdandan karena mau dijodohkan ke anak teman ayahnya. Karena kesal, Denan pun pergi dengan mengendarai mobil milik ayahnya, tapi dia dihadang oleh Guru Henry. Guru Henry pun menasehatinya untuk tidak mengendarai mobil di jalan dan dia mengajak Denan ke lokasi go-kart di mana dia dipertemukan dengan ayahnya. Dan mereka pun berlomba dengan syarat siapa yang kalah harus menuruti kemauan yang menang. Di sini, Denan pun menang dan meminta ayahnya untuk tidak memaksanya lagi agar menuruti semua kemauan ayahnya. Tapi ayahnya menolak dan menantangnya untuk berlomba di jalanan dan Denan pun mengabulkan permintaan ayahnya. Mereka pun akhirnya kejar-kejaran di jalan. Saat ayahnya mengejar Denan, dia mengalami kecelakaan dan cedera. Denan yang mengetahuinya bergegas turun untuk menolong ayahnya. Tapi tidak diduga, mobil melintas dan melindas go-kart yang dikendarai Denan. Ayahnya yang melihat hal itu bergegas menghampirinya dan menangis meminta maaf dan mengatakan kalau sebenarnya dia begitu sayang padanya. Denan yang selamat pun terharu mendengar perkataan ayahnya, menghampirinya dan akhirnya mereka pun berbaikan. Di sisi lain, si kembar dan teman-temannya diberi tugas mengunjungi tempat konseling dan tanpa mereka tahu kalau Guru Henry telah mengaturnya agar mereka bertemu dengan ayahnya di tempat konseling itu. Akhirnya, mereka mengutarakan perasaan yang mereka pendam selama ini dan keluarga itu pun akhirnya bisa saling terbuka. Liwei pun datang ke tempat Ken dan ternyata Ken adalah pemilik tempat bertarung MMA. Ken memaksa Liwei untuk menaruh obat pencahar ke minuman petarung bule karena si bule itu tidak ingin mengalah dalam pertandingan yang membuat Ken sebagai bandar rugi besar. Guru Henry pun berkunjung ke rumah Liwei dan ternyata dia hanya tinggal berdua bersama neneknya. Liwei pun berbohong ke neneknya kalau dia adalah murid teladan di sekolah. Tidak sengaja, Guru Henry menemukan obat pencahar dan merasa ada yang tidak beres. Guru Henry yang mendengar cerita sang nenek pun mengatakan kalau dia datang untuk mengantar uang beasiswa untuk Liwei. Liwei yang diberi tugas oleh Ken pun mulai memasukkan obat pencahar ke minuman si bule. Ternyata aksinya diketahui oleh salah satu orang dari tim bule itu dan alhasil Liwei pun dicekoki minuman dan dikunci di dalam loker. Guru Henry pun pergi ke MMA untuk mencari Liwei. Awalnya dia tidak dihiraukan, tapi setelah memperlihatkan obat pencahar dan mendengar teriakan minta tolong Liwei, orang-orang dari MMA mencoba menghajar Guru Henry. Tapi malah sebaliknya, mereka dihajar satu persatu oleh Guru Henry hingga babak belur. Liwei yang melihat gurunya hebat dalam bertarung pun merasa kagum. Saat Guru Henry melawan si bule petarung MMA,
Orang-orang sudah sombong dan mengira kalau Guru Henry sudah kalah dan si bule lah yang menang. Dan ternyata si bule dibuat KO oleh Guru Henry. Saat polisi ingin menahan mereka, Ken menghentikannya dan dia akan menanggung sendiri semua kerugian yang dia alami. Dan Guru Henry yang menjadi penjamin untuk Li Wei. Saat mereka pulang, Guru Henry memperlihatkan ke Li Wei betapa bekerja kerasnya neneknya walaupun sudah tua. Li Wei pun akhirnya memutuskan untuk berubah dan dia kembali bersekolah. Berita pertarungan mereka pun tersebar di media dan membongkar masa lalu Guru Henry sebagai mantan seorang tentara, yang membuat murid-muridnya pun tercengang dan terkagum-kagum. Ternyata Guru Henry dulunya adalah murid dari sekolah Takci. Dia adalah anak yang nakal dan selalu membuat onar. Karena kenakalannya itu, dia akhirnya dikeluarkan dan disarankan oleh kepala sekolahnya yang dulu agar dikirim ke sekolah militer di Amerika. Dan dia akhirnya menjadi tentara. Setelah berhenti dari tentara, dia memutuskan untuk menikmati hidupnya dengan berkelana keliling dunia. Suatu hari, dia mendapatkan surat dari kepala sekolah Takci yang lama dan dia diminta untuk menjaga murid-murid dari sekolah Takci yang juga adik-adik kelasnya dengan menjadi guru di sekolah itu. Jadi, surat rekomendasi di awal film tadi adalah surat rekomendasi dari kepala sekolah Takci yang lama ya teman-teman ya. Guru Henry pun menjadi idola baru dan panutan bagi para murid-murid di sekolah Takci dan mereka pun mulai giat belajar. Mereka pun mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian yang sebentar lagi akan dimulai. Suatu hari, mereka berlima mulai membicarakan cita-cita mereka di masa depan dan si Kiki yang merasa dirinya bodoh ingin menjadi pintar. Dia pun pergi ke apotik untuk membeli obat pintar. Tapi pihak apotik memberinya Ritalin atau obat untuk meningkatkan daya ingat. Ujian percobaan pun tiba. Kiki yang begitu banyak minum Ritalin mendapatkan nilai yang paling jelek di kelasnya. Dan dia merahasiakan itu dari adiknya dan juga teman-temannya yang lain. Guru Henry yang mengetahui hal itu mencoba untuk membantu Kiki dalam belajar dan memberinya semangat. Esoknya Kiki memutuskan untuk tidak masuk sekolah dengan alasan sakit karena dia merasa putus asa dan depresi. Kemudian dia mencoba untuk bunuh diri. Karena percobaan bunuh dirinya tersebar oleh media, membuat Guru Henry dipecat dengan alasan karena dia adalah wali kelasnya. Pemecatan itu membuat duka yang mendalam bagi murid-muridnya. Mereka pun mencoba untuk menghentikan dan meminta Guru Henry untuk tetap tinggal dan menjadi wali kelas mereka. Usaha mereka pun sia-sia karena semua telah diputuskan dan Guru Henry pun harus pergi. Hari ujian pun tiba, tapi sebelum waktu ujian, semua murid Guru Henry mendapatkan pesan untuk berkumpul di sekolah. Mereka mengira itu pesan yang dikirim oleh Guru Henry untuk mereka. Mereka yang menunggu kedatangan Guru Henry pun mencoba untuk mengirimkan pesan ke Guru Henry. Ternyata pesan itu adalah jebakan yang sengaja dibuat oleh Ken dan dia menahan mereka dengan maksud agar para murid-murid itu tidak mengikuti ujian sehingga sekolah Takci tahun depan akan ditutup. Guru Henry yang datang ke sekolah tidak sengaja menemukan dompet Li Wei yang terjatuh dan akhirnya datang menghajar semua anak buah Ken dan membebaskan para murid-muridnya itu. Semua muridnya pun pergi berlarian untuk mengejar waktu ujian yang sebentar lagi akan dimulai. Guru Henry yang akan pergi dihadang oleh Ken dan ternyata Ken dulunya adalah satu angkatan dengan Guru Henry. Dia adalah juara 2 taekwondo dan juara satunya tak lain adalah Guru Henry. Mereka pun terlibat perkelahian yang tidak sengaja membuat tangan Ken cedera yang membuat dia tidak bisa bermain piano lagi.
Hal itu menghasilkan dendam yang mendalam di hati Ken. Di tengah perkelahian mereka, saat Ken terdesak, guru Henry yang memegang pisau tidak melukai Ken. Dia malah melukai dirinya sendiri. Itu dia lakukan sebagai permintaan maaf yang tulus darinya untuk Ken atas kejadian di masa lalu. Akhirnya semua murid bisa mengikuti ujian tepat waktu dan sangat percaya diri saat mereka mengerjakannya. Akhirnya Ken mencoba bermain piano lagi. Liwei dan neneknya mendapatkan jatah rumah subsidi dari pemerintah yang sudah mereka tunggu lama. Sufa yang mulai aktif lagi bernyanyi dan membuat lagu. Denan mendapatkan formulir SIM dan mobil pertamanya dari ayahnya. Kiki sudah mulai tahap penyembuhan dan keluarga si kembar pun mulai harmonis. Di pihak sekolah, akhirnya dari Departemen Pendidikan tidak jadi menutup sekolah Takci. Bahkan mereka menambahkan dana bantuan finansial untuk sekolah. Akhirnya guru Henry pun mulai mengajar lagi dan semua warga sekolah Takci memulai aktivitas dengan antusias dan bahagia. Itulah seluruh rangkuman film yang berjudul Big Brother. Semoga kalian semua suka dan selalu terhibur. Dan jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.